Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna ayyahtammal fuqara wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Riyadul Khair Ar-Rahayati, Asatidz Riyadul Khair Ar-Rahayati yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di acara Tadribul Khitabah kali ini. Salawat beruntaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear audience of Islami, Robert Camber, seorang pakar pembangunan pedesaan Inggris, menjelaskan bahwa terdapat 5 faktor utama jebakan kemiskinan, yaitu kemiskinannya itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Di antara faktor yang paling dominan dari kelima jebakan tersebut adalah kerentanan dan ketidakberdayaan. Kerentanan berarti ketidakmampuan dalam menghadapi bencana alam, sedangkan ketidakberdayaan berarti ketidakmampuan dalam menghadapi sistem dan kebijakan. Secara sistem ekonomi, rakyat miskin dianggap tidak bankable. Karena itu, mereka tidak mungkin memperoleh pinjaman modal usaha dari bank. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kaum miskin, seperti menaikkan harga 9 bahan pokok, menaikkan tarif dasar listrik, sulitnya mendapat kesempatan kerja, maraknya korban PHK, serta ketika ada bantuan bagi kaum miskin dan duafa sering ditelan oleh oknum-oknum durjana. Karena itu, hak-hak orang miskin di negeri ini semakin terhempas, terkuras, bahkan terampas oleh para penindas. Lalu, bagaimana konsep Islam dalam mengantisipasi permasalahan kemiskinan? Sebagai jawabannya, zakat adalah solusi pengentasan dari kemiskinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ambillah sebagian sedekah dari sebagian harta mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan sedekah itu.
Berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dear audience of Islami, menurut Ibnu Jarir, secara tekstual ayat tersebut berkenaan dengan permintaan Abu Lababah beserta kedua sahabatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon ampun dan dihapus dosa-dosa mereka dengan jalan memberikan sejumlah harta benda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah menolaknya. Pada saat itu turunlah perintah Allah surah At-Taubah ayat 103 yang diawali dengan kalimat perintah. Hud min amwalihim ay hud ya Muhammad min haula'il ladzina tarafu bidunubihim shadaqah. Ambillah wahai Muhammad harta zakat dari orang-orang yang telah mengakui dosa-dosa mereka. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Syafwa At-Tafasir jilid pertama halaman 560. Dengan demikian, kalimah hud pada ayat tersebut di samping menunjukkan sigotul lil amr juga mengisyarahkan agar dibentuknya lembaga zakat yang proporsional dan proporsional dalam mengelola zakat. Dear audience of Islami, mengenai urgensi zakat bagi seorang mujaki setidaknya ada 3 hal. Anu kahiji, tathir tutohiruhum, yaitu zakat untuk membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang-orang yang tidak berharta, orang-orang yang terkapar di pinggir-pinggir jalan, yang setiap hari merasakan pekik dan getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang ia rasakan. Orang-orang semacam ini jelas memerlukan bantuan dan uluran tangan kita sekalian. Betul hadirin? Anu kedua, tazkiyah wa tuzakkihim, yaitu zakat untuk membersihkan diri dari sifat kikir, sombong. Jika kehidupan manusia dilanda penyakit tersebut, akan lahir hartawan berjiwa hewan, konglomerat bermental keparat, akan lahir agnia bersikap durjana, bahkan tidak mustahil melakukan eksploitasi terhadap kaum miskin dan duafa yang bisa merendahkan martabat kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun muhlikatun fasuhu muta'un wa hawa mutabaun wa ingzabul amri binafsi. 3 hal yang dapat merusak kehidupan manusia adalah kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, serta merasa benar dengan pendapat sendiri. Ketiga, taskin sakanul lahum, maksudnya dengan zakat jiwa akan tenang, hati senang, banyak uang, dan hidup menjadi riang. Amin amin ya Allah ya Robbal. Dear audience of Islami, selain itu, menurut Dr. Jurjawi dalam Hikmatut Tasli wa Falsafatu, urgensi zakat yang lain adalah mencegah dari sifat kikir, mencerminkan pemerataan sosial, manifestasi syukur kepada Allah, mencerminkan hati yang lapang, melestarikan nikmat, dan membuat negara kemahrifah lojinawi. Sebaliknya, jika para agnia, para konglomerat enggan membayar zakat, pasti rakyat sulit berdaulat, bahkan suatu bangsa bisa diajab dan dilaknat. Na'udzubillahi min. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana zakat diyakini sebagai solusi pengentasan dari kemiskinan? Sebagai jawabannya terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.
Firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan etis teologis bahwa zakat merupakan solusi pengentasan dari kemiskinan. Ayat tersebut juga secara sistematis menyebutkan fakir dan miskin sebagai prioritas penerima zakat atau mustahik zakat dalam istilah fikih. Lalu bagaimana kaitannya dengan bangsa kita saat ini? Alhamdulillah, secara umum alhamdulillah upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah kita. Namun sayang seribu sayang, ledakan kemiskinan tak kunjung dapat ditekan, terutama kemiskinan yang disebabkan miskin ide, miskin informasi, miskin kemampuan yang disebabkan miskinnya lapangan pekerjaan. Akibatnya timbul ketimpangan sosial, kecemburuan sosial, tindakan kriminal, bahkan akibat kemiskinan tak jarang menimbulkan frustasi sampai bunuh diri. Itulah akibat sebagian orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap kaum du'afa, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasbahu rajulu duna jalihi. Janganlah seseorang menjadi kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Ahmad. Dear audience of Islami, orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap kaum du'afa, konglomerat yang tidak peduli untuk membayar zakat bukan saja mencerminkan orang yang kikir dan pelit, melainkan menandakan orang yang tidak memiliki iman sempurna, pendusta agama, bahkan dicatat sebagai penghuni tetap neraka. Na'udzubillahi min. Dengan demikian, agar kita tidak termasuk penghuni neraka sakor, agar kita tidak termasuk pendusta agama, syarat utamanya yaitu keluarkan zakat, santuni anak-anak yatim, perhatikan perut fakir miskin. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal. Dear audience of Islami, bungsa ketua nu kapihatur hapunten bilih aya kalopatan sareng kakirangan makan terasi di malam hari. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.